Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks prosedur yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sekaligus untuk membahas penugasan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, kita bahas dulu tugasnya. Yang pertama, kemarin ada pertanyaan tentang apa sih manfaat dari teks prosedur, dan yang kedua, salah satu ciri-ciri dari teks prosedur itu bersifat informatif dan terperinci. Nah, apa juga itu maksudnya? Untuk manfaat dari teks prosedur sendiri itu adalah memberikan informasi atau aktivitas kepada pembaca supaya informasi yang dilakukan oleh pembaca bisa dilakukan dengan benar. Nah, itulah manfaat dari teks prosedur. Kira-kira siapa yang sudah bisa menjawab dengan benar? Oke. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah salah satu ciri-ciri dari teks prosedur itu bersifat informatif dan terperinci. Informatif di sini maksudnya adalah informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, lalu bisa dikerjakan dengan baik setelah kita baca setiap petunjuknya dan tidak ada yang terlewatkan. Nah, itulah salah satu ciri-ciri atau arti dari informatif itu sendiri. Kalau terperinci, ya pasti teks prosedur harus dijelaskan secara detail oleh si penulis dari teks prosedur tersebut. Ya kan, kalau kita membuat makanan instan, pasti di dalamnya langkah-langkahnya itu informatif dan rinci atau detail. Nah, itulah dari pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan pada penugasan sebelumnya. Oke, nah hari ini kita akan membahas apa? Sebetulnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tidak terlalu banyak ya, karena ini adalah lanjutan dari pembahasan minggu yang lalu. Yang pertama, kita nanti akan mencoba untuk merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, siapa yang ingat dengan pernyataan umum dan langkah-langkah ini apa kira-kira? Nah, ini sebetulnya adalah struktur teks prosedur ya. Strukturnya cuma dua atau hanya dua, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Nah, pada bagian ini nantinya kita dituntut untuk bisa mencoba ya, bukan bisa, tapi mencoba dulu, mencoba membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Nah, organisasi yang tepat tuh maksudnya gimana, Pak? Nah, organisasi yang tepat tuh berarti harus dilakukan, istilah bahasa Inggrisnya ya, step by step atau langkah demi langkah. Harus ada pernyataan umum. Pernyataan umum tuh nanti isinya kurang lebih ini hal apa sih yang mau dikerjakan. Nah, jadi sebelum kita menyediakan langkah-langkah, itu di bagian atas ada paragraf sebetulnya gitu. Ada paragraf dulu. Misalnya kita ingin misalnya kita ingin naik pesawat terbang. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, itu. Nah, kan tidak mungkin kalau kita ingin menjelaskan sesuatu itu langsung langkah-langkahnya. Nah, itulah namanya pernyataan umum. Harus dijelaskan dulu di awal. Jika ingin menaiki pesawat terbang, ya, maka ya hal yang harus kita lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu paragrafnya seperti itu. Lalu langkah-langkahnya ketika sudah sampai di bandara, apa saja yang harus dilakukan? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu prosedur sederhana ya. Jadi tidak terlalu rumit. Sama halnya dengan ketika kita membuat makanan misalnya yang mudah dipahami oleh kita semua. Jadi sebelum menyediakan langkah-langkahnya dulu, maka harus disediakan dulu apa yang ingin kita buat nih gitu. Nah, tuh. Oke, selanjutnya, nah ini nanti kita coba untuk bisa menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Strukturnya sendiri ada dua, tadi sudah saya jelaskan, itu berisi tujuan dan langkah-langkah, atau pernyataan umum dan langkah-langkah itu sama saja. Jadi ada dua strukturnya. Unsur kebahasaan yang harus kita pahami di dalam teks prosedur ini setidaknya ada 4 lingkup besar ini ya. Yang pertama adalah kata ganti atau pronomina ya, kata ganti atau pronomina. Kata ganti itu aku, saya, kamu, kalian, dia, engkau, dan sebagainya lah, itu kata ganti. Lalu yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini nama lain dari kata hubung.
Contohnya seperti selanjutnya, kemudian, lalu, ya, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Nah, kalimat imperatif itu apa? Kalimat deklaratif itu apa? Dan kalimat interrogatif itu apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir, penanda wacana. Ya. Tapi ini tidak terlalu rumit ya. Jangan dibayangkan ini terlalu rumit, tidak sebetulnya. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah teks prosedur sebetulnya itu. Kalau kita ingin melihat di internet banyak kok di sana. Ya, di sana sangat banyak dan bisa dipahami dengan baik sebetulnya. Ini hanyalah masalah kebahasaan saja. Jadi bagaimana sih kita bisa menyusun prosedur supaya orang lain bisa baca, supaya orang lain bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan itu sama. Itu saja. Oke, itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk penugasan nanti akan saya sebarluaskan di forum. Terima kasih. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.